Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal kelas 5, tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan kunci jawabannya. Yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, dan aktifkan notifikasinya, like dan komen. Soal yang pertama, yang merupakan alat gerak aktif pada hewan adalah A. Otot, B. Tulang, C. Sayap, D. Tangan. Jawaban yang benar adalah A. Otot. Soal nomor 2, hewan di bawah ini yang bergerak dengan cara melompat adalah A. Sapi dan kerbau, B. Katak dan ular, C. Kanguru dan katak, D. Kelinci dan ayam. Jawaban yang benar adalah C. Kanguru dan katak. Soal nomor 3, cacing, ular, dan belut merupakan hewan yang bergerak dengan cara A. Terbang, B. Berlari, C. Melompat, D. Melata. Jawaban yang benar adalah D. Melata. Soal nomor 4, organ gerak pasif pada hewan adalah A. Sayap, B. Tulang, C. Otot, D. Kaki. Jawabannya yang benar adalah C. Otot. Soal nomor 5, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem disebut A. Sistem gerak, B. Organ gerak, C. Fungsi gerak, D. Tujuan gerak. Jawaban yang benar adalah A. Disebut dengan sistem gerak. Soal nomor 6, bagian tubuh ikan yang dapat digunakan untuk berenang dalam air adalah A. Sisik, B. Insang, C. Kaki, D. Sirip. Jawaban yang benar adalah D. Sirip. Soal nomor 7, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut A. Gambar cerita, B. Poster, C. Iklan, D. Dongeng. Jawabannya yang tepat adalah A. Gambar cerita. Soal nomor 8, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut A. Pewarnaan, B. Gagasan, C. Sketsa, D. Ide pokok. Jawaban yang benar adalah C. Sketsa. Soal nomor 9, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana A. Tenang, sejahtera, damai, dan aman, B. Mencekam dan harmonis, C. Sejahtera dan miskin, D. Damai dan peperangan. Jawaban yang benar adalah A. Tenang, sejahtera, damai, dan aman. Soal nomor 10, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Bentuk pengamalan sila A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat adalah A. Sila pertama. Bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Soal nomor 11, kerja bakti merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke
A1, B2, C3, D5. Jawaban yang tepat adalah C. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Soal nomor 12. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan A. Bintang, B. Padi dan kapas, C. Pohon beringin, D. Rantai. Jawaban yang tepat adalah C. Pohon beringin. Soal nomor 13. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu A. Atlantik dan Arktik, B. Pasifik dan Atlantik, C. Hindia dan Atlantik, D. Pasifik dan Hindia. Jawaban yang benar adalah D. Terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Soal nomor 14. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila kecuali A. Sombong, B. Rela berkorban, C. Cinta tanah air, D. Pantang menyerah. Jawaban yang benar adalah A. Sombong. Soal nomor 15. Yang termasuk manfaat gotong royong adalah A. Pekerjaan terasa semakin berat, B. Membuat lingkungan tidak harmonis, C. Menumbuhkan rasa permusuhan, D. Mempererat persatuan dan kesatuan. Jawaban yang benar adalah D. Mempererat persatuan dan kesatuan. Soal nomor 16. Indonesia bagian timur secara geografis berbatasan dengan negara A. Arab Saudi, B. Singapura, C. Korea Selatan, D. Papua Nugini. Jawabannya yang benar adalah D. Papua Nugini. Jadi secara geografis bagian timur Indonesia itu berbatasan dengan negara Papua Nugini. Soal nomor 17. Berikut yang termasuk ke dalam hewan vertebrata kecuali A. Kucing, B. Burung, C. Katak, D. Kepiting. Jawaban yang benar adalah D. Kepiting. Soal nomor 18. Fungsi cangkang pada siput adalah untuk A. Berjalan, B. Mencari mangsa, C. Melindungi diri, D. Memudahkan bergerak. Jawaban yang benar adalah C. Berfungsi untuk melindungi diri. Soal nomor 19. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya disebut A. Realis, B. Karikatur, C. Kartun, D. Dekoratif. Jawaban yang benar adalah B. Disebut dengan gambar karikatur. Soal nomor 20. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya disebut A. Dekoratif, B. Karikatur, C. Kartun, D. Realis. Jawaban yang benar adalah A. Gambar dekoratif. Soal nomor 21. Gambar di bawah ini termasuk jenis gambar A. Realis, B. Kartun, C. Karikatur, D. Dekoratif. Jawaban yang benar adalah B. Termasuk jenis gambar kartun. Soal nomor 22. Siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi termasuk ke dalam kelompok hewan A. Vertebrata, B. Mamalia, C. Avertebrata, D. Reptilia.
Jawaban yang benar adalah C. Avertebrata. Soal nomor 23. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan dan memiliki banyak pulau, sehingga sering disebut dengan negara A. Agraris, B. Maritim, C. Seribu air, D. Kincir air. Jawaban yang benar adalah B. Disebut sebagai negara maritim. Soal nomor 24. Gunung Merapi berada di pulau A. Kalimantan, B. Jawa, D. Sumatera, D. Kalimantan. Jawaban yang tepat adalah B. Berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Soal nomor 25. Gunung tertinggi yang berada di Pulau Jawa adalah A. Gunung Sinabung, B. Gunung Kelut, C. Gunung Bromo, D. Gunung Semeru. Jawaban yang benar adalah D. Gunung tertinggi yang berada di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Soal nomor 26. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua makan, yang ketiga peka terhadap rangsangan, yang keempat bernapas, yang kelima tumbuh, dan yang keenam berkembang biak. Soal nomor 27. Apa perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata? Jawabannya, hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Soal nomor 28. Sebutkan ciri-ciri hewan avertebrata. Yang pertama, susunan sarafnya berada di perut. Yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Soal nomor 29. Apa fungsi organ gerak pada hewan dan manusia? Jawabannya, untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, kemudian memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Soal nomor 30. Sebutkan beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ gerak. Yang pertama, dengan berolahraga secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi atau makan makanan bergizi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kemudian yang keempat, tidak beraktivitas yang terlalu berat. Dan yang kelima, posisi duduk maupun tidur harus dengan posisi yang benar.